Ini bukan sekedar cerita. Ini kenyataan yang pernah terjadi. Di sini hidup terasa berat. Mereka dipaksa bekerja tanpa berhenti. Lapar, lelah, jadi hal yang biasa. Banyak pula yang pergi, tapi tak pernah kembali. Kalian semua bekerja dengan giat. Tuan, kami sudah bekerja dari pagi. Berikan kami istirahat sejenak. Betul, Tuan. Betul. Tidak ada istirahat. Kalian melawan nanti saya hukum. Tenaga kita diperas. Makanan pun tidak cukup. Namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita harus begini tanpa harapan? Tidak. Suatu hari nanti kita pasti merdeka. Katanya Jepang sudah kalah. Jangan sembarangan bicara. Nanti kalau tentara dengar kita bisa dihukum. Memang mau selesai. Kapan ya kita bebas? Jepang sudah kalah. Kalau ini benar, berarti kita punya kesempatan. Kesempatan untuk merdeka. Para pemuda berkumpul dengan semangat yang membara. Mereka tidak ingin kesempatan ini hilang begitu saja. Perbedaan pendapat pun muncul, namun satu tujuan tetap sama. Kemerdekaan Indonesia yang harus segera diproklamasikan. Jepang sudah kalah. Ini kesempatan kita. Ini adalah peluang yang tidak akan datang dua kali. Jika kita diam, maka kita akan dijajah kembali. Tapi apakah kita sudah siap? Lebih baik gagal mencoba daripada tidak merdeka. Kita harus mendesak Bung Karno. Jika mereka menolak, Maka kita paksa keadaan. waktu kita tidak banyak. Jepang sudah kalah. Justru itu kesempatan kita. Jangan tunggu pihak lain bertindak. Jika kita menunggu, maka kemerdekaan ini bisa direbut oleh bangsa lain. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta ingin menunggu sidang. Sidang itu hanya buatan Jepang. Kita tidak butuh persetujuan mereka. Jadi apa rencana kita sekarang? Kita desak mereka malam ini. Rengas Dengklok bisa jadi tempat yang aman. Kita ambil resiko ini bersama-sama. Silahkan masuk. Bung Karno, kami menuntut proklamasi segera. Ini bukan perkara kecil. Itu karena besar, harus segera. Aku tahu kita tidak bisa gegabah. Ini bukan saatnya menunggu, rakyat butuh kepastian. Kita harus tetap mempertimbangkan segalanya dengan matang. Kalau kita menunggu, kemerdekaan ini akan diatur oleh Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang diberikan. Kami ingin yang kita rebut sendiri. Kalian terlalu terburu-buru. Dan Bung, terlalu lama menunggu. Malam itu, suasana terasa sunyi, namun penuh ketegangan. Di dalam ruangan, Soekarno dan Hatta sedang berdiskusi serius mengenai masa depan bangsa. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap. Dalam suasana tegang, para pemuda segera membawa mereka keluar. Menculik kami dengan kemerdekaan. Kami menculik Bung demi Indonesia. Apa sebenarnya yang kalian inginkan?
Proklamasi sekarang juga, Bung, tanpa campur tangan Jepang. Lepaskan kami! Akhirnya, para pemuda dan Soekarno-Hatta berdiskusi untuk mencari jalan tengah. Kita kembali ke Jakarta dan kita siapkan proklamasinya secepatnya. Baiklah, kami setuju. Bung Hatta, Bung Karno, saya datang dari Jakarta. Bagaimana keadaan di sana? Situasi sudah siap, saya sudah berunding dengan semua pihak. Apakah kita bisa proklamasi tanpa Jepang? Bisa dan harus. Aku tidak ingin keputusan ini menjadi terburu-buru. Bung, saya jamin proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya besok tanggal 17 Agustus. Jaminan itu bisa dipercaya. Saya akan bertanggung jawab. Malam menjelang 17 Agustus 1945 di rumah Maeda, Soekarno dan Muhammad Hatta menyusun naskah proklamasi dengan penuh ketegangan. Di sisi lain, Fatmawati menjahit sang merah putih dengan harapan besar akan kemerdekaan. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur nomor 56. Rakyat mulai berkumpul. Dengan suara lantang, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia pun resmi merdeka. Bendera merah putih dikibarkan, diiringi lagu Indonesia Raya yang menggema penuh semangat. Hari itu menjadi awal lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dua, tiga. Sudah bekerja pagi dari Ya. Tiga. agar Terlalu terburu sama. Ada tiga. Malik ke situ. batang puncak apa say? Proklamasi sekarang juga Bung tanpa batang puncak. Kotori Tiga. Tiga. Indonesia. Satu, dua, tiga.